Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video analisis kredit. Apa yang dimaksud dengan pengawasan kredit? Jelaskan tahapan utama dalam proses pengawasan kredit secara lengkap dan berikan contohnya. Pengawasan kredit adalah proses pemantauan kredit yang dimulai dari analisis, pencairan, pemantauan hingga pengendalian kredit. Tujuannya agar kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan dan perjanjian yang telah disepakati. Tahapan utama dalam proses pengawasan kredit, yang pertama ada analisis kredit, yaitu bank melakukan analisis permohonan kredit yang diberikan oleh calon debitur. Contohnya, bank melakukan penilaian terhadap aspek kelayakan usaha debitur. Yang kedua, pencairan kredit. Setelah analisis dinyatakan layak, kredit dicairkan dan diberikan kepada debitur. Contohnya, bank akan melakukan pencairan kredit dan diberikan kepada kredit sesuai dengan perjanjian kredit. Yang ketiga, ada pemantauan kredit, yaitu bank melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha debitur dan kondisi keuangan debitur. Contohnya, bank akan meminta laporan keuangan dan melakukan penagihan kredit secara berkala. Yang keempat, ada pengendalian kredit, yaitu bank melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kredit. Contohnya, bank akan melakukan penagihan kredit sesuai yang intensif apabila ternyata debitur memiliki penunggakan dalam pembayaran. Sebutkan faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi kelayakan peminjam sebelum memberikan kredit. Sebutkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola resiko kredit pada masa resesi ekonominya, dan berikan contohnya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yang pertama ada kredibilitas peminjam, yaitu dapat dilihat dengan riwayat kreditnya. Yang kedua, kemampuan untuk membayar kredit, yaitu dapat dilihat dari pendapatan dan pengeluarannya. Yang ketiga, aset pinjaman, yaitu dapat digunakan untuk jaminan apabila ternyata debitur tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar kreditnya. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama ada meningkatkan persyaratan kredit. Yang kedua, melakukan penilaian ulang kredit. Dan yang ketiga, meningkatkan pengawasan kredit. Contohnya, sebuah bank meningkatkan persyaratan kredit untuk pinjaman hipotek pada masa resesi ekonomi. Bank tersebut menetapkan persyaratan minimum pendapatan untuk peminjam hipotek sebesar 10 juta per bulan. Bagaimana Anda akan mengidentifikasi potensi risiko dalam suatu portofolio kredit? Jelaskan metode atau alat yang dapat Anda gunakan untuk tujuan ini. Identifikasi potensi risiko dalam suatu portofolio kredit adalah peran yang penting untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan portofolio tersebut. Metode atau alat yang bisa saya gunakan, yang pertama ada analisis kredit, yaitu proses penilaian kredit, proses penilaian kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Yang kedua, ada analisis portofolio, yaitu proses evaluasi resiko kredit portofolio secara keseluruhan. Yang ketiga, ada mode resiko kredit, yaitu dapat digunakan untuk membantu menilai resiko kredit portofolio. Apa peran laporan kredit dalam pengawasan kredit? Berikan contoh informasi penting yang biasanya terdapat dalam laporan kredit. Peran laporan kredit dalam pengawasan kredit, yang pertama memberikan informasi tentang riwayat kredit debitur. Yang kedua, memberikan informasi tentang kondisi keuangan debitur. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang resiko kredit yang ada pada debitur. Informasi yang biasa ada pada laporan kredit, yang pertama ada identitas debitur, yaitu berisi nama dan alamat. Yang kedua, riwayat kredit, yaitu berisi jenis pinjaman. Yang ketiga, jumlah pinjaman yang masih outstanding. Dan yang terakhir, data umum, yaitu biasanya berisi jenis pekerjaan dan pendapatannya. Jelaskan bagaimana Anda akan memantau kredit yang sudah diberikan. Apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk memastikan kredit tersebut tetap sehat? Pemantauan kredit yang sudah diberikan merupakan hal yang penting untuk memastikan kredit tetap sehat dan tidak bermasalah. Saya akan melakukan langkah konkret untuk mengelola resiko untuk memantau kredit tetap sehat. Yang pertama ada penilaian ulang kredit, yaitu memastikan bahwa debitur masih memenuhi persyaratan kredit. Yang kedua, pemantauan arus kas, yaitu memastikan bahwa debitur masih memiliki dana yang cukup untuk membayar kewajibannya. Dan yang ketiga, ada pemantauan pembayaran angsuran, yaitu memastikan bahwa debitur membayar angsuran tepat pada waktunya. Bagaimana Anda akan menangani situasi di mana seorang peminjam mulai menunjukkan
tanda-tanda kesulitan dalam membayar kreditnya. Apabila peminjam mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan dalam membayar kreditnya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi peminjam tersebut untuk memahami situasinya. Selanjutnya adalah mencari solusi yang dapat membantu peminjam dalam membayar kreditnya. Jelaskan pentingnya diversifikasi risiko dalam portofolio. Apa manfaat dari memiliki portofolio yang terdiversifikasi? Diversifikasi risiko dalam portofolio adalah penyebaran investasi kredit ke berbagai macam sektor, aset, dan industri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kredit. Bahwa debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Manfaat diversifikasi risiko yaitu membantu mengurangi risiko kerugian, membantu meningkatkan stabilitas portofolio, dan membantu meningkatkan potensi keuntungan portofolio. Bagaimana Anda akan mengevaluasi dan mengelola risiko kredit pada tingkat individual, misalnya peminjam tunggal dalam suatu institusi keuangan? Untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit pada tingkat individual, saya akan melakukan pendekatan seperti yang pertama, mengumpulkan informasi tentang peminjam seperti nama, alamat, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua, analisis informasi untuk menilai risiko kredit seperti kemampuan peminjam dalam membayar kreditnya. Yang ketiga, membuat keputusan kredit seperti diterima atau ditolaknya pinjaman. Apa saja langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kredit yang timbul dari fluktuasi suku bunga? Langkah-langkah yang dapat diambil yang pertama yaitu melakukan analisis kelayakan kredit dengan ketat untuk menilai kemampuan peminjam dalam membayar kreditnya. Yang kedua, menggunakan suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan suku bunga pasar. Yang ketiga yaitu melakukan hedging. Hedging adalah tindakan mengurangi risiko dengan melakukan transaksi yang berlawanan. Bagaimana proses pelaporan dan tindak lanjut terhadap kredit bermasalah non-performing loans dilakukan? Berikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelola kredit bermasalah. Proses pelaporan terhadap dan tindak lanjut terhadap kredit bermasalah atau non-performing loans dilakukan secara bertahap. Seperti yang pertama, melakukan pemantauan, pelaporan, tindak lanjut, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Langkah-langkah yang dapat saya ambil untuk mengelola kredit bermasalah, yang pertama yaitu mengidentifikasi kredit bermasalah, yang kedua melaporkan kredit bermasalah, yang ketiga menganalisis penyebab kredit bermasalah, dan yang keempat melaksanakan tindak lanjut. Sebutkan jenis-jenis jaminan yang dapat diambil oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit. Bagaimana jaminan-jaminan ini dapat membantu dalam pengurangan risiko kredit? Jaminan yang diambil oleh lembaga keuangan ada dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan tanpa adanya perjanjian khusus, yaitu penyerahan barang bergerak seperti kendaraan dan penyerahan barang tidak bergerak seperti tanah. Jaminan khusus adalah jaminan dengan perjanjian khusus, yaitu jaminan fidusia, yaitu hak kepemilikan suatu benda, jaminan ganda, yaitu hak suatu benda. Jaminan tersebut dapat membantu dalam pengurangan risiko kredit seperti meningkatkan nilai aset kreditur, meningkatkan kapasitas hukum, meningkatkan motivasi debitur untuk membayar kredit. Jelaskan peran analisis historis dan prediktif dalam proses
pada perusahaan besar. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menilai kredit untuk perusahaan kecil? Proses penilaian kredit pada perusahaan kecil berbeda dari proses penilaian kredit pada perusahaan besar. Karena perusahaan kecil biasanya memiliki catatan keuangan yang lebih singkat dan memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi daripada perusahaan besar. Tantangannya utamanya yaitu satu, kesulitan dalam memperkirakan prospek masa depan perusahaan. Dua, kesulitan dalam menilai risiko kredit. Tiga, ketidakmampuan untuk memprediksi kinerja. Apa yang dimaksud dengan peringkat kredit atau credit rating? Bagaimana peringkat kredit membantu dalam pengawasan kredit? Peringkat kredit adalah penilaian risiko kredit dari seorang individu, perusahaan, atau suatu negara. Peringkat kredit dibuat oleh lembaga pemeringkat kredit rating agency berdasarkan riwayat finansial dan aset yang dimiliki sekarang serta kewajibannya. Peringkat kredit dapat membantu peminjam dan pemberi peminjam membuat keputusan keuangan yang lebih baik, membantu regulator untuk mengawal kesehatan keuangan dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan. Jelaskan perbedaan antara kredit yang sama, secured loan, dan kredit tanpa jaminan unsecured loan. Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi pengawasan kredit? Kredit yang aman adalah jenis kredit yang dijamin oleh aset tertentu seperti properti, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Kredit tanpa jaminan adalah jenis kredit yang tidak menjaminkan aset apapun. Bagaimana proses restrukturisasi kredit dapat membantu dalam mengelola kredit bermasalah? Jelaskan peran regulator dalam pengawasan kredit. Apa peran mereka dalam memastikan lembaga keuangan menjalankan praktik pengawasan kredit yang sehat? Proses restrukturisasi dapat membantu dalam mengelola kredit yang bermasalah, seperti memberi keringanan pada nasabah dalam bentuk perpanjangan jangka waktu dan meminimalisirkan kerugian pada lembaga keuangan dengan cara jual beli kredit macet. Adapun peran regulator adalah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan standar pengawasan kredit serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan. Peran regulator pada praktik pengawasan kredit sehat yaitu yang pertama ada melakukan sosialisasi peraturan dan standar pengawasan kredit. Yang kedua meningkatkan kapasitas lembaga keuangan. Yang ketiga melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan pentingnya penggunaan teknologi dalam pengawasan kredit. Berikan contoh teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengawasan kredit. Penggunaan teknologi. Pentingnya penggunaan teknologi adalah teknologi dapat membantu lembaga keuangan untuk merampingkan proses pengawasan kredit serta dapat membantu lembaga keuangan untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Contohnya, sistem informasi kredit dapat membantu lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan mengelola data kredit yang lebih efektif dan efisien. Dan bagaimana Anda akan menilai kemampuan seorang peminjam untuk membayar kredit yang diajukan? Apa yang akan Anda lihat dari pendapatan, aset, dan tanggungan peminjam? Penilaian kemampuan peminjam didasarkan oleh 3 faktor utama, yaitu ada pendapatan, kedua aset, yang ketiga tanggungan. Yang pertama pendapatan. Pekerjaan yang stabil dan menjanjikan umumnya akan lebih memberikan peluang pendapatan yang lebih baik. Yang kedua aset. Aset terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aset tetap dan juga lancar. Yang kedua aset lancar. Aset tetap itu terkait dengan pemilikan properti, investasi, dan juga kendaraan. Sedangkan aset lancar itu terkait dengan simpanan bank, dana pensiun, dan juga deposito. Yang ketiga terakhir ada tanggungan. Tanggungan itu tanggungan keuangan si peminjam. Semuanya terkait dengan cicilan kredit dan juga utang pribadi. Bagaimana Anda dapat mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari kebijakan dan prosedur pengawasan kredit yang diterapkan dalam sebuah institusi keuangan? Efektivitas kebijakan dan prosedur pengawasan kredit dapat diukur dan dievaluasi dengan menggunakan berbagai cara, yaitu yang pertama melalui tingkat NPL atau non-performing loan, yaitu untuk mengukur pengawasan kredit. Semakin rendah tingkat NPL, maka semakin efektif pengawasan kreditnya. Yang kedua ada CAR atau
capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal, yaitu untuk mengukur kemampuan institusi keuangan dalam menyerap kerugian akibat kredit yang tidak dapat dibayarkan. Semakin tinggi CHR, maka semakin kuat institusi keuangan dalam menghadapi resiko kredit. Yang ketiga ada kepuasan nasabah, yaitu untuk seberapa baik institusi keuangan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Semakin tinggi tingkat kepuasan nasabah, maka semakin efektif pengawasan kredit.